第一课，请注意。大家好，我叫大夏，我很想教你们汉语，让我们开始吧。Halo semuanya, selamat datang. Nama saya Tasya. Dengan senang hati saya akan membantu kalian untuk belajar bahasa Mandarin. Kita akan belajar bahasa Mandarin dari dasar dengan penjelasan menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan kalimat-kalimat bahasa Indonesia sehari-hari sebagai penjelasannya, dengan harapan kalian dapat lebih mudah untuk memahami. Mari kita mulai. Kali ini kita ada 3 materi yang akan dipelajari. Yang pertama adalah bagaimana cara kita meminta perhatian, mengecek pemahaman, dan apresiasi atas kinerja seseorang. Ya, meminta perhatian itu apa sih? Misalnya kita ada di depan kelas, kemudian kamu ingin mengumumkan sesuatu. Nah, itu kamu akan meminta perhatian, misalnya mohon perhatiannya semua. Nah, tapi kita akan belajar dalam versi bahasa Mandarin. Kemudian mengecek pemahaman, maksudnya apa? Mengecek pemahaman itu adalah ketika ada seseorang yang bertanya kepada kamu, kemudian kamu menjelaskan, nah kamu kan akan bertanya atau mengecek orang tersebut sudah paham belum? Udah ngerti belum dari apa yang kamu jelaskan? Yang ketiga adalah apresiasi atas kinerja seseorang. Ketika kita dibantu oleh seseorang atau orang lain itu mengerjakan sesuatu untuk kita, sudah tentu kita harus memberikan apresiasi, minimum memberikan rasa terima kasih kita. Nah, ini yang dimaksud dengan mengapresiasi atas kinerja seseorang. Kita akan bahas satu persatu ya. Kalimat meminta perhatian. Yang pertama, 请注意. Perhatikan, 请注意, 请注意. Kalau kalian sedang di bandara dan mungkin lebih tepatnya di bandara penerbangan internasional, kamu akan sangat sering mendengar kalimat ini. 请注意, 请注意. Itu artinya mohon perhatian. Yang kedua, 请问. Dicoba ya. 请问. 请问. Kenapa 请问saya masukkan di kategori kalimat yang meminta perhatian? Karena sebelum kita bertanya sesuatu kepada orang lain, kita memberikan kalimat ini atau kita mengucapkan kalimat ini, 请问. Nah, dengan mendengarkan kalimat ini, orang yang kamu ajak bicara itu sudah tahu bahwa kamu pasti akan menanyakan sesuatu kepada dia. Materi yang kedua, kalimat mengecek pemahaman. Kita punya 3 kalimat untuk materi ini. Yang pertama, 明白了吗? 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 Yang kedua, 懂了吗? 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 Yang ketiga, 清楚了吗? 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 Ketiga kalimat ini artinya adalah mengerti. Kalau dilihat lebih jelas atau lebih dalam lagi, mereka masing-masing memiliki arti. Contoh misalnya, 明白. 明白, kalau kalian pakai Google Translate atau masuk di kamus sekalipun, artinya akan mengerti atau memahami. Namun kata 明白 dari kata 明nya sendiri yang artinya terang, maksudnya dari sebuah masalah atau dari ketidakketahuan kita, kemudian menemukan titik terang. 明白, mengerti. 懂 sendiri memang artinya adalah mengerti. 清楚
artinya adalah clear atau jernih. Yang tadinya suram, buram, kita tidak paham akan sesuatu, kemudian setelah dijelaskan menjadi jernih. Oleh karena itulah ketiga kalimat ini memiliki makna yang artinya adalah mengerti atau paham. Masih mengenai kalimat mengecek pemahaman. Apabila kalian perhatikan, 3 kalimat tadi merupakan kalimat tanya. Kalau kalimat tanya, sudah pasti butuh jawabannya ya kan? Nah, setiap jawaban itu biasanya memiliki 2 arti. Yang pertama, fungsinya sebagai kalimat negatif dan juga yang sebagai kalimat positif. Coba kita lihat satu persatu ya. Apabila ada seseorang yang bertanya kepada kita, "Ming pai le ma?" Apakah mengerti? Apakah sudah paham? Tentu kita punya 2 jawaban. Yang pertama, Ming pai le. Ming pai le. Ucapkan kalimat ini apabila kamu paham. Atau Bu ming pai le. Bu ming pai le. Kamu tidak paham. Kalimat mengecek pemahaman yang kedua. Tung le ma? Tung le ma? Apakah paham? Apakah mengerti? Tung le, sudah mengerti? Bu tung le, belum mengerti. Kalimat mengecek pemahaman yang ketiga. Qing chu le ma? Qing chu le ma? Apakah sudah jernih? Sudah paham? Qing chu le. Bu qing chu. Nah, bagaimana? Sampai di sini, qing chu le ma? Apakah kalian sudah paham? Kalau belum, silahkan mundur-mundur lagi, kemudian di-setel lagi videonya dan dipahami lebih lanjut. Sekarang kita mau gunakan ungkapan-ungkapan ini di dalam Tuihua atau di dalam percakapan. Oh iya, satu lagi. Apresiasi atas kinerja seseorang. Xie xie ni de bang ju. Xie xie ni de bang ju. Xie xie ni de bang ju. Terima kasih atas bantuanmu. Xie xie, kalimat kita untuk berterima kasih pada orang lain. Ni, kamu, bang ju, bantu atau bantuan. Ni de bang ju, bantuan kamu. Xie xie ni de bang ju, terima kasih atas bantuan kamu. Jadi jangan lupa ucapan terima kasih setiap kali kamu dapat bantuan ya. Next, Tuihua, percakapan. 请注意，明天我们有华语考试，请你们准备。请问我们要考试什么题目？第3课。对话。安迪，请问这个句子我不明白。你跟您一样吗？不一样。我们用您跟老人说话，清楚了吗？啊，清楚了，谢谢你的帮助。Tadi kita sudah membaca 2 contoh percakapan ya. Nah, supaya memahami percakapan tersebut, mari kita lihat kosakatanya. Nomor 1, 考试. Kalian ikuti di rumah ya. 考试. 考试 artinya ujian atau tes atau ulangan. Yang kedua, 准备. 准备. 准备 artinya persiapan. Bisa bersiap, bisa siap-siap.
Yang ketiga, timu. 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 Artinya topik atau judul, atau bisa juga jadi chapter atau bab yang sedang kita baca atau sedang kita pelajari. Juzi. Ju pakai yu. Juzi artinya adalah kalimat. Nomor 5, ken. Ken artinya dengan. Wo ken ni, saya dengan kamu. Mama ken papa, ibu dengan ayah, contohnya seperti itu. Iyang. Iyang artinya sama. Bu iyang artinya tidak sama. Nomor 7, yong artinya menggunakan. Nomor 8, lauren. Lauren artinya orang tua. Yang ke-9, shuo hua. Artinya adalah berbicara. Nah, coba kamu latih lagi dalam membaca ke-9 kosakata ini. Perhatikan artinya, kemudian kembali lagi kepada tuihua atau percakapan yang tadi sudah kita tonton sama-sama. Kemudian coba artikan menggunakan bantuan dari kosakata ini. Oke, sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan materinya pada video yang berikutnya. 谢谢你们的收看，再见。